Ya mereka main kartu Hanafuda, terus dadu, bahkan sampai permainan angka yang rumit nih. Nah dari sinilah muncul istilah Yakuza kayak yang gue sebutkan tadi di awal, yaitu dari angka 893. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi di kelas pertama. Gimana kabarnya cuy? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, baik-baik aja. Atas nama pribadi, gue mau mengucapkan turut berbelasungkawa, ikut berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, sampai ke Sumatera Barat ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa jujur ngelihatnya nyesek banget berhari-hari tanpa air bersih, tanpa makanan. Yang bikin perih itu ngelihat yang anak-anak kecil guys, bayi-bayi gitu ya. Gue berdoa banget semoga cepet terlewati masa-masa seperti ini, masa-masa yang berat ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang terdampak di sana diberikan kekuatan, diberikan ketabahan juga bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Kita tahu korbannya semakin masih bertambah sampai hari ini. Ini gue take di tanggal 8 Desember dan masih terus berjibaku dengan evakuasi dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gue juga mau say sorry karena di episode 40 kemarin gue bawain mini video. Karena satu dan lain hal gue nggak bisa syuting guys, nggak bisa ambil video panjang. Tapi tenang, yang kali ini kita balik lagi ke format awal. Episode kelas 1 tetap jalan dengan video panjang. Dan yang kali ini gue mau ajak kalian ngebahas tentang sebuah organisasi yang sudah sangat amat tua sebetulnya, dari Jepang. Kalau inget-inget Jepang tuh salah satunya yang muncul di kepala gue pasti organisasi ini guys, salah satunya ya. Dan gue tahu mereka juga dari kecil. Yakuza, sebuah organisasi yang identik dengan kriminal, ya kejahatan lah. Iya, stereotipnya kayak gitu ya kalau Yakuza. Keanggotaannya juga besar, terus ada juga tradisi-tradisi unik dan nyelekit gitu ya. Salah satunya Yubitsume, tradisi potong sebagai tanda kesetiaan, loyalitas. Tapi walaupun gitu katanya guys, dari yang gue baca-baca, mereka juga sering ngadain acara galangan amal gitu, kayak charity. Kaget nggak? Nggak ya? Yaudah, kita masuk kelas pertama. Akar Yakuza itu sebetulnya udah bisa kita trace jauh ke zaman Edo guys. Edo adalah penyebutan lampau untuk Tokyo, dulu namanya Edo nih. Di sekitaran ya tahun 1600-an, 1603 sampai 1868 kurang lebih. Nah, di era-era ini ada dua kelompok masyarakat yang berbeda nih. Yang satu namanya Tekiya, ini berisi kalangan pedagang ya, pedagang pasar atau pedagang keliling, dan satu lagi Bakuto. Ini berisi kalangan penjudi, dari kalangan penjudi nih, isinya orang-orang yang senang memonopoli lah kurang lebih. Nah, tugas Tekiya itu lebih ke pengawasin teritorial gitu ya daerah mereka, menjalankan bisnis di pasar, terus juga mengelola kios, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, Bakuto sendiri bertugas lebih kepada memonopoli perjudian tadi nih, atau hutang piutang gelap. Selama berabad-abad mereka hidup harmonis guys sebetulnya. Ya berdampingan gitu ya, bersosialisasi dan berinteraksi. Terus lama-kelamaan dua kelompok ini berubah jadi satu organisasi yang lebih yang lebih besar dan lebih stabil gitu. Jadi bukan sekedar geng jalanan tapi lebih kepada jaringan yang punya aturan internal. Istilah Yakuza awalnya tuh berasal dari permainan kartu klasik cuy. Yakuza itu angka 893, jadi kombinasi angka terburuk dari permainan kartu ini. Jadilah istilah Yakuza itu digunakan sama orang-orang untuk menyebut kaum-kaum pinggiran, jika istilah sinis gitulah ya. Nah, di akhir abad 19 atau masuk awal abad 20-an, kelompok-kelompok kecil ini bertransformasi jadi organisasi yang lebih modern gitu ya. Di saat tekanan sosial dan ekonomi memaksa mereka untuk mengorganisir diri, kurang lebih kayak gitu guys. Periode pasca Meiji atau restorasi Meiji ini nanti kita bahas terpisah ya di episode yang berbeda. Dan terutama pasca Perang Dunia Kedua ini jadi titik paling penting. Transformasi Yakuza jadi bentuk seperti yang kita tahu hari ini. Jadi ya kayak yang sekarang nih. Jadi Yakuza itu bukan mengarah ke satu organisasi doang ya guys. Melainkan mereka ini terdiri dari banyak organisasi kriminal yang punya struktur sendiri
punya pemimpin, dan punya sistemnya sendiri. Salah satu organisasi Yakuza yang paling besar dan berpengaruh adalah Yamaguchi Gumi guys. Didirikan di Kobe tahun 1915 oleh seseorang bernama Harukichi Yamaguchi. Yang mana nantinya di masa depan organisasi ini juga bakal dipimpin sama tokoh-tokoh penting cuy. Ya kayak contohnya ada Kazuo Toka. Tapi ini di era setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, di era pasca perang ini juga akan muncul tokoh-tokoh lain nih. Kayak contohnya Yoshio Kodama. Beliau ini yang nantinya menjembatani dunia gelap dan dunia elit-elit politik atau industrinya Jepang. Jadi akar tradisional ditambah dengan tekanan modern, ditambah lagi dengan figur-figur penting tadi menjadikan fondasi Yakuza kontemporer masih ninggalin jejaknya sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke tradisi nih. Ada yang namanya seni irezumi guys. Ada yang tahu nggak? Tato. Ini identik banget ya. Anggota-anggota Yakuza tuh punya tato di badannya gitu guys. Yang bagus-bagus banget. Tapi ini bukan gaya-gayaan guys. Bukan tato sembarang tato gitu ya. Awalnya justru dari praktek kriminal abad ke-17. Jadi memang waktu baru-baru mereka berdiri nih. Dulu di era Edo, pemerintah mereka itu menghukum pelaku kejahatan ringan dengan cara memberikan sebuah tanda atau kayak gambar atau ukiran gitulah. Biasanya tanda ini dipasang atau dibikin di lengan atau di dahi cuy, di jidat. Tujuannya supaya memberikan efek jera. Jadi kayak pelaku kriminal ini nantinya kan dikucilkan di masyarakat gitu ya, jadi malu. Nah, para pelaku kriminal ini yang dikucilkan di masyarakat ini akhirnya gabung ke Tekiya atau ke Bakuto tadi. Di abad ke-19, tradisi irezumi ini malah jadi simbol kebanggaannya mereka guys justru. Jadilah banyak dari anggota-anggota mereka yang akhirnya bikin tato gitu ya. Dan bertransformasi juga lama-lama gambarnya. Semakin lama makin unik. Ya ada yang gambar naga lah motifnya, ada ikan koi atau dewa pelindung gitu ya. Rasa sakitnya luar biasa cuy, ya jelas. Tato, gue belum pernah nato ya sama sekali, gue nggak pernah. Pernah punya keinginan dulu, tapi nggak jadi akhirnya. Dan menurut teman-teman yang punya tato tuh kayaknya emang sakit banget. Begitupun irezumi ini guys, karena prosesnya manual, dikerjakan berjam-jam atau bahkan bisa sampai seharian karena mereka kan sampai full sebadan gitu ya. Tapi justru proses yang memakan waktu dan rasa sakit yang teramat sangat ini jadi kayak semacam uji mental para anggota-anggota Yakuza ini guys. Ada lagi nih, namanya Yubitsume. Ini tradisi potong yang tadi gue sebut di awal ya, gue nggak bisa sebutkan lebih eksplisit lagi. Ya gue cantumin di sini. Ini dari sisi Bakuto awalnya guys, dibuat untuk sebagai tanda ya kesetiaan atau loyalitas kurang lebih gitu. Di masa itu para penjudi yang hidup di pasar ini sering bawa pedang kecil gitu cuy. Ya sebagai bentuk perlindungan aja gitu ya. Karena yang namanya hidup di pasar jadi rentan akan kekerasan. Jadilah mereka setiap hari suka bawa senjata kurang lebih gitulah. Nah, dengan kondisi hilangnya satu ruas jari ini membuat genggaman di pedang atau di senjata ini kan jadi kurang enak gitu ya. Jadi nggak firm lah kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kondisi ini membuat para pelaku kesalahan ini yang kehilangan jarinya ini jadi makin bergantung sama pemimpin-pemimpinnya mereka perihal keamanan kurang lebih gitu ya. Dan juga sosial. Nah, sistem ini terus dipertahankan bahkan sampai organisasi modern tuh udah mulai berdiri guys. Biasanya yang diambil atau ini adalah bagian atas atau ujung kelingking. Biasanya tuh di batas kuku atau sebuku jari ini, kurang lebih gitu ya. Ya biasanya ini tergantung dari beratnya level atau tingkatan kesalahan yang dibuat si anggota lah, kurang lebih kayak gitu. Bahkan beberapa anggota senior di era 60 sampai 80-an tuh masih suka kelihatan cuy. Jadinya ada yang pendek sebelah atau ada yang hilang gitu, ada yang nggak ada. Masuk era modern, tato tetap guys dijadikan identitas internalnya mereka. Walaupun kesempatan untuk ditunjukkan di ruang terbuka atau ruang publik jadi makin sempit nih. Karena aturan onsen, gym dan juga fasilitas umum yang sering menolak pengunjung bertato. Sementara Yubitsune di era 90-an itu udah mulai ditinggalin cuy. Karena semakin ketatnya pengawasan polisi dan juga risiko medis gitu ya. Meskipun demikian, dua ritual ini masih tetap dijalankan guys. Terlebih bagi kelompok-kelompok yang masih berkiblat ke masa lalu, dua hal ini masih tetap dijadikan akar budaya gitu ya.
Ya buat orang luar ini memang kedengeran ekstrim. Jelas gue dengernya aja sampai harus diambil gitu ya. Itu menurut gue udah gila sih. Tapi bagi mereka anggota-anggota seniornya Yakuza yang apalagi yang di masa lalu, ini tuh udah kayak semacam simbol kesetiaan, harga diri, dan juga sistem yang udah diturunkan berabad-abad lamanya cuy. Di medio 1680-an, waktu itu Jepang lagi adem ayem guys. Tapi banyak ex-samurai, mantan-mantan samurai, ini pada nganggur karena eranya perang tuh udah selesai gitu ya. Ya banyak dari mereka yang kehilangan tuannya lah, kehilangan penghasilan. Bahkan sampai banyak juga dari mereka yang akhirnya jadi musuh kunin. Sebutan untuk sekelompok pria yang nggak punya pekerjaan gitu ya. Lalu turun ke jalan dan nyari pekerjaan serabutan kurang lebih gitu guys. Bahkan ada juga isu sampai mereka itu ikut-ikutan taruhan jalanan kurang lebih gitu ya. Nah di sisi lain, para pedagang kelas bawah juga udah mulai membentuk perlindungannya nih. Karena sering dipalak sama kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok liar ini nih. Di titik ini cuy, dua dunia yang berbeda kelasnya udah mulai bersinggungan gitu ya. Ya Ronin tadi yang butuh duit dan para pedagang butuh perlindungan atau penjaga. Nah, dari gesekan sehari-hari inilah bibit-bibit Yakuza udah mulai kelihatan nih. Balik ke Tekiya dan Bokuto nih guys. Di era 1700-an awal, Tekiya tuh sebetulnya awalnya ya cuma pedagang keliling yang suka mangkal di festival-festival lokal. Sampai pada akhirnya mereka tuh punya struktur keamanannya sendiri untuk mengatur lapak kurang lebih atau wilayah gitu ya. Di era ini juga muncul kayak semacam kepala pasar atau preman pasarnya gitulah guys, yang disebut Oyakata. Sementara itu, kelompok Bokuto lebih hidup dari judi terlarang guys, yang mereka main kartu Hanafuda, terus dadu, bahkan sampai permainan angka yang rumit nih. Nah dari sinilah muncul istilah Yakuza kayak yang gue sebutkan tadi di awal, yaitu dari angka 893 atau angka zong dari permainan Oichokabu. Angka zong ini kalau di kita apa ya? Mungkin kalau kalian pernah main QQ, nah Q itu kan 9 guys. Ini angka rajanya nih. Tapi ada juga angka 10, disebutnya kalau gue jebot. Gak tau kalau di kalian apa ya? Boleh share di kolom komentar guys. Nah perlahan-lahan Yakuza ini, istilah Yakuza ini tuh nempel jadi identitasnya mereka gitu ya. Ya dua kelompok ini belum bisa disebut Yakuza, tapi pola organisasinya tuh udah mulai baca di sini. Di pertengahan 1700-an, pemerintahan Tokugawa tuh sempat nyoba guys untuk ngerapiin sistem masyarakat dengan bikin aturan yang ketat. Tapi justru hal ini malah bikin kelompok-kelompok tadi jadi makin solid gitu cuy. Tekiya malah dikasih izin resmi nih untuk mengatur pasar musiman, termasuk membentuk hierarki internal gitu ya. Sementara Bakuto, walaupun ilegal, tetap dipakai sama otoritas lokal sebagai alat untuk narikin pajak tidak resmi dari warga dan juga bertugas mengalihkan supaya warga nih nggak pada ribut gitu ya, nggak terjadi gesekan. Tokoh-tokoh awal kayak Shimizu Jiroko muncul nih di era 1840-an dan jadi contoh nyata kepala pimpinan atau kepala kelompok gitu ya, pimpinan kelompok yang dihormati sekaligus ditakuti guys. Nah dari campuran fondasi legal dan ilegal inilah generasi di masa depan menyebut diri mereka Yakuza. Memasuki era 1850-an akhir, Jepang mulai kelihatan nih guys sama dunia luar karena mereka kedatangan Amerika yang dipimpin oleh Commodore Matthew Calvert Perry. Sorry kalau gue ada kesalahan ejaan ya. Ya waktu itu pemerintah Tokugawa panik cuy. Rakyat juga ikut-ikutan obori gitu ya. Keadaan sosial juga ikut chaos juga pada saat itu. Di tengah kegaduhan itu, dua kelompok ini, Tekiya dan Bokuto, yang awalnya cuma dianggap geng kecil gitu ya, justru berperan sebagai penjaga stabilitas lokal. Tekiya dipakai untuk ngejagain pasar nih, supaya tetap jalan gitu ya, tetap beroperasi. Sementara Bakuto digunakan oleh pejabat daerah sebagai alat untuk mengatur keluar masuknya arus uang lewat permainan atau taruhan-taruhan tadi nih, yang mana ini tetap dipantau ya sama mereka. Nah, kondisi politik yang lagi nggak menentu membuat kelompok-kelompok ini jadi makin punya ruang gerak cuy. Memasuki tahun 1860-an muncul banyak tokoh-tokoh yang punya reputasi besar guys. Salah satunya
Shimizu Jiroko, ini yang tadi udah sempat gue mention juga. Beliau ini disebut-sebut sebagai salah satu role model tua kelompok di era itu gitu ya. Jiroko sebetulnya aktif di tahun 1862 dan beliau ini dikenal sebagai sosok yang pandai bernegosiasi antar kelompok. Sampai-sampai saat itu pernah beberapa kali pemerintah Shizuoka, regional Shizuoka, meminta bantuan beliau untuk mencegah konflik antar pelabuhan, guys. Ya, Jiroko sebetulnya bukan pendiri Yakuza modern ya, tapi gaya kepemimpinannya, struktur anak buah, bahkan sampai pengaruhnya di bisnis pelabuhan, bikin banyak kelompok mulai niru model organisasinya nih. Nah dari sini guys, pola modern keluarga di Yakuza udah mulai kelihatan jelas. Lalu di tahun 1868, restorasi Meiji ngerubah abis-abisan struktur sosial Jepang guys. Samurai dihapus, kasta dibongkar gitu ya. Dan ekonomi juga jadi kapitalistik nih. Ditambah lagi para ex-samurai, mantan-mantan samurai dan preman-preman lokal tuh jadi kehilangan pegangan mereka nih. Atau sumber penghasilan gitu ya. Banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke dua jaringan Tekiya atau Bakuto tadi. Karena mereka menganggap dua kelompok ini lebih jelas dan lebih bisa menjanjikan keuntungan atau penghasilan. Nah di fase ini cuy, muncul istilah Ninkyo Dantai. Sorry kalau gue ada misspell ya. Yang berarti organisasi berbasis kode kehormatan. Walaupun memang praktek di lapangan sering bias juga gitu ya. Ya perubahan negara besar-besaran tanpa aba-aba tuh bikin kelompok-kelompok ini dipaksa untuk nembus era modern. Awal abad 20, kelompok Tekiya dan Bakuto ini udah jauh lebih terstruktur dan mulai disebut sebagai kelompok kriminal yang lebih stabil cuy. Ya mereka udah bukan lagi sekedar kelompok pasar atau judi liar gitu ya. Tapi jaringan yang punya hierarki jelas dan pemimpin yang dihormatin. Dalam periode ini juga muncul pola keluarga yang punya kepala kelompok yang mereka sebut Oyabun. Anggotanya yang mereka sebut Kobun wajib untuk tunduk dengan loyalitas yang ketat guys. Struktur ini beda jauh ya dengan geng-geng liar lain karena memang punya posisi yang rapi gitu guys. Nah pola seperti ini jadi kayak semacam blueprint untuk organisasi Yakuza berikutnya. Di sisi lain, industrialisasi Jepang bikin banyak wilayah metropolitan di Jepang tuh butuh penjaga stabilitas gitu ya. Yakuza dipanggil untuk mengatur pasar, terus juga mencegah bentrokan antar preman, bahkan sampai mengatur organisasi buruh nih. Bahkan pemerintah daerah kadang tuh menggunakan mereka karena mereka tuh dianggap lebih bisa diatur gitu ya. Walaupun memang keberadaan mereka ini bisa dibilang ilegal, keberadaan Yakuza tuh dianggap jadi kayak semacam alat kontrol sosial tidak resmi guys. Yaitu semua membentuk reputasi Yakuza sebagai kekuatan yang tidak kasat mata tapi selalu ada. Pola Yakuza makin kuat ketika mereka masuk ke masa-masa sebelum perang cuy. Banyak kelompok-kelompok lokal yang akhirnya saling terhubung dan juga bermunculan tokoh-tokoh dengan karakter pemimpin kuat. Sebetulnya perubahan negara tuh nggak ngefek apa-apa cuy. Justru struktur Yakuza tetap stabil gitu ya dan juga fleksibel. Ini yang membuat mereka tetap survive bahkan ketika negara sedang dalam goncangan besar. Jadi apa ya, kekuatan mereka bukan semata dari kekerasan aja gitu ya, tapi juga karena unsur jaringan rapat dan loyalitas internal. Inilah yang nantinya akan menentukan arah Yakuza setelah perang selesai cuy. Segmen berikutnya gue akan bawa kalian ke periode paling pentingnya Yakuza nih, yaitu pasca Perang Dunia Kedua. Yep. Setelah Jepang kalah di tahun 1945, negara jadi kacau guys. Banyak orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah di masa kekosongan ini, Yakuza justru tumbuh makin pesat gitu guys. Orang-orang tadi nih ya ex-samurai, pekerja, dan para pelaku kriminal kecil gabung karena butuh identitas dan sistem gitu ya. Di titik inilah muncul seorang tokoh penting guys yang bernama Kazuo Taoka. Beliau sebetulnya pemimpin Yamaguchi Gumi yang mana juga ikut membangun organisasi yang lebih modern gitu ya. Taoka juga memperkenalkan struktur yang lebih disiplin dan lebih transaksional. Disinilah guys, Yamaguchi Gumi tumbuh menjadi organisasi terbesar di Jepang. Taoka bukan cuma dikenal brutal guys, tapi juga dingin dan strategis. Beliau menata jaringan gitu ya. Jadi kayak perusahaan dengan cabangnya, wilayah dan juga rantai komando gitu ya. Taoka juga
memaintain hubungan dengan para pengusaha dan juga birokrasi yang mana ini lagi hancur setelah perang gitu ya. Dan uniknya Yakuza di era ini tuh jadi kelihatan kayak ngejaga ketertiban gitu guys. Ya karena negara lagi kacau, jadi organisasi kriminal kayak Yakuza gini tuh dianggap kayak lagi ngasih stabilitas semu lah kurang lebih gitu. Dan ini yang bikin mereka bisa diterima di beberapa sektor ekonomi. Dan kekuasaan ini juga bertahan sampai ke dekade berikutnya. Selain Yamaguchi Gumi, ada juga nih kelompok lain kayak Sumiyoshikai, Inagawakai yang tumbuh dengan ciri khasnya masing-masing guys. Ya mereka tetap bersaing satu sama lain gitu ya. Tapi mereka juga membuat kayak semacam batasan tidak tertulis untuk menghindari gesekan. Keren ya. Nah, di era itu organisasi Yakuza memang betul-betul dianggap jadi kayak simbol kriminalitasnya Jepang guys. Ya bukan cuma sekedar organisasi pinggiran ya, tapi kekuatan yang punya wilayah atau daerah teritorial dan sistem ekonominya sendiri. Masuk era 92 ribuan awal tuh Jepang mulai menekan Yakuza lewat undang-undang anti geng cuy. Adanya hukum Buryokudan mulai membatasi pergerakan mereka terutama yang berhubungan sama bisnis nih. Bank juga banyak yang menutup rekening-rekening mereka, terus juga pengajuan properti banyak yang ditolak. Dan ini membuat transaksi jadi lebih sulit gitu ya. Anggota senior yang udah terbiasa dengan sistem internal kayak gini jadi kesulitan lagi nih. Belum lagi generasi-generasi muda, generasi baru banyak yang menolak untuk join Yakuza karena menganggap organisasi ini terlalu beresiko. Ditambah dengan keanggotaan mereka yang makin kesini tuh makin menurun gitu guys. Membuat organisasi sebesar Yamaguchi Gumi pelan-pelan melemah. Tapi ya mereka tetap ya bertahan lewat bisnis yang lebih legal cuy. Kayak ya restoran, laundry, atau jasa konsultan nih. Beberapa anggota dari mereka bahkan keluar dan memilih untuk jadi influencer atau penulis. Kontrasnya, mereka tetap nyembunyiin identitas lama mereka sekalipun sekarang hidupnya udah normal gitu ya. Yakuza modern tuh ibarat kayak campuran antara tradisi dan adaptasi cuy. Mereka udah gak bisa terang-terangan kayak dulu lagi. Walaupun memang sesekali masih lah mereka cari celah. Dan ini bikin mereka tetap relevan sekalipun skalanya mengecil. Selain itu hubungan mereka dengan beberapa sektor ekonomi tertentu juga masih ada guys. Ya under the table gitu ya, rahasia. Beberapa sektor kayak hiburan lah, real estate, atau distribusi tertentu itu juga terkadang masih suka bersinggungan. Nggak selamanya ilegal tapi juga nggak selalu bersih juga gitu ya. Di sisi lain pemerintah terus nge-push guys. Nah tarik menarik yang berlangsung selama puluhan tahun inilah yang lama-kelamaan membentuk wajah Yakuza di era sekarang. Kita mundur sedikit guys, gue mau ceritain ke kalian salah satu kasus kriminal yang cukup menggemparkan Jepang waktu itu. Di tahun 1984, presidennya Glico, Katsuhisa Ezaki, diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal gitu ya. Walaupun pada akhirnya Ezaki berhasil kabur nih. Nah setelah kejadian itu, muncul satu kelompok yang menamakan diri mereka Monster with 21 Faces. Sampai sekarang pelakunya nih nggak pernah ditemukan guys. Long story short, pelaku atau kelompok Monster with 21 Faces ini mengaku bahwa mereka telah mencampurkan racun ke seluruh produknya Glico dan Morinaga. Kalian pasti tahu dong merek-merek ini ya kan. Gue juga, apalagi anak gue pakai susunya. Oke, long story short, produknya Glico banyak tuh yang ditarik dari pasaran. Ya jelas ya kerugiannya miliaran yen waktu itu. Polisi semua dikerahkan dan sampai hari ini nggak ada yang bisa nge-reveal case-nya guys. Sejauh yang gue pelajari kasusnya masih belum terpecahkan sampai sekarang. Walaupun pada akhirnya kasus ini ditutup karena Jepang itu menganut sistem adanya tenggat waktu pada kasus tertentu gitu guys. Maksudnya semua kasus kalau dalam beberapa waktu tertentu nggak bisa terpecahkan atau nggak bisa diselesaikan, itu akan ditutup oleh negara gitu ya. Nah itu yang terjadi sama kasus ini. Walaupun pelakunya sampai hari ini belum ditemukan atau belum ditangkap, banyak nih guys teori yang muncul. Termasuk dugaan keterlibatan kelompok kriminal terorganisir. Ya walaupun nggak pernah terbukti, tapi dari narasi ini publik tuh menyeret nama Yakuza modern yang jadi dalang dari kasus penculikan Presiden Glico tadi gitu ya. Akhirnya kasusnya ditutup sekarang. Maksudnya ya itu tadi ya karena tenggat waktu tertentu nggak bisa terselesaikan akhirnya kasusnya ditutup.
Tapi sampai hari ini juga publik Jepang tuh masih penasaran sebetulnya siapa sih sosok di balik Monster with 21 Faces itu. Terus sekarang Yakuza gimana sih Wit? Tindak tanduknya di Jepang, eksistensinya gitu ya. Jujur ini juga sempat jadi pertanyaan gue guys. Muncul juga nih di kepala gue sebenarnya sekarang Yakuza tuh kayak gimana sih? Nah dari beberapa sumber atau narasi yang berhasil gue cari-cari yang gue baca, sekarang tuh Yakuza udah hampir nggak kelihatan cuy di Jepang. Kita memposisikan sebagai turis gitu ya, misalnya gue nih datang ke Jepang, terus gimana sih gitu perasaannya di Jepang tuh kayak apa atau kayak gimana, walaupun gue sendiri belum pernah ke Jepang ya, maksudnya tuh gue sebagai calon traveler lah misalnya gitu yang akan menuju ke Jepang. Pertanyaan macam itu tuh pasti kan muncul juga gitu ya. Dan ternyata Tokyo kayak kota-kota besar ya, Tokyo, Kyoto, Osaka dan lain sebagainya itu udah aman banget guys. Maksudnya Yakuza sendiri tuh bahkan udah nggak mau memperlihatkan eksistensi mereka di depan publik. Bahkan cenderung menghindari jadi pusat perhatian gitu ya. Mereka udah nggak mau lagi tuh. Walaupun memang di beberapa prefektur kecil mereka mungkin masih lah ada bayang-bayangnya sedikit gitu ya. Tapi di kota-kota besar yang mungkin akan didatangi oleh turis, udah nggak ada lagi tuh mereka, kayak maksudnya dipastikan nggak ada kehadiran dari Yakuza gitu ya, dan dipastikan Jepang tetap jadi salah satu negara yang paling aman gitu guys untuk didatangi. Tapi gimana menurut kalian? Siapa nih di sini yang mungkin lebih tahu sejarahnya tentang Yakuza? Atau bahkan ada dari kalian yang pernah bersinggungan, pernah berinteraksi langsung sama salah satu anggota Yakuza? Boleh ya share pengalamannya di kolom komentar. Atau mungkin nih pasti nih di sini ada yang udah pernah ke Jepang, gue yakin banget. Boleh ya ceritain gimana ambience-nya, atmosfernya di Jepang. Apakah ketakutan-ketakutan kita tadi tentang Yakuza itu beneran ada atau enggak? Tapi gue yakin sih kayaknya dari beberapa artikel yang gue baca, terus ngelihat dari vlogger-vlogger di YouTube yang datang ke Jepang kayaknya udah aman ya. Tapi boleh banget share pokoknya semua pengalamannya di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, subscribe dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya jadi kalian tahu kalau ada kelas baru. Share juga sebanyak-banyaknya guys ke tongkrongan, circle kalian, keluarga, semua deh pokoknya ya. Follow gue juga ya di Instagram dan TikTok @fishmang. Kita ketemu minggu depan guys, episode 42. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Sayonara.